Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di bab statistika. Adapun subbab pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, di mana submateri yang kita bahas pada subbab ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penyajian data dalam bentuk diagram. Kali ini kita masih membahas materi yang kedua, yaitu tabel distribusi frekuensi. Pada pembelajaran sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa tabel distribusi frekuensi adalah bentuk tabel yang digunakan untuk menyajikan data yang dikelompokkan dalam suatu interval, di mana setiap interval itu mempunyai frekuensi atau banyaknya data. Perhatikan tabel distribusi frekuensi yang menyatakan nilai ulangan matematika siswa kelas 10-3 berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa nilai-nilainya itu dinyatakan dalam bentuk interval. Nah, ada beberapa bagian yang harus diperhatikan dalam tabel distribusi frekuensi di samping, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas. Kelas merupakan kelompok nilai data. Banyaknya kelas pada tabel di samping ini adalah 6 kelas yang terdiri dari kelas ke-1 adalah interval 30 sampai 38, kemudian kelas kedua adalah interval 39 sampai 47, kelas ketiga adalah interval 48 sampai 56, kelas keempat adalah interval 57 sampai 65, kelas kelima adalah interval 66 sampai dengan 74, dan kelas keenam adalah interval 75 sampai 83. Berikutnya bagian yang kedua adalah batas kelas. Nah, batas kelas adalah batas dari interval kelas. Batas kelas ini terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batas bawah, yaitu batas terkecil dari interval kelas. Sebagai contoh, batas bawah dari kelas ke-1 adalah 30, batas bawah dari kelas kedua adalah 39, batas bawah dari kelas ketiga adalah 48, batas bawah dari kelas keempat adalah 57, batas bawah dari kelas kelima adalah 66, dan batas bawah dari kelas ke-6 adalah 73. Berikutnya jenis yang kedua adalah batas atas. Nah, batas atas adalah batas terbesar dari interval kelas. Sebagai contoh, batas atas dari kelas ke-1 adalah 38, batas atas dari kelas kedua adalah 47, batas atas dari kelas ketiga adalah 56, batas atas dari kelas keempat adalah 65, batas atas dari kelas kelima adalah 74, dan batas atas dari kelas keenam adalah 83. Berikutnya bagian yang ketiga, tepi kelas. Nah, tepi kelas itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tepi bawah, yang dirumuskan dengan tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Nah, sebagai contoh untuk kelas ke-1, tepi bawahnya adalah batas bawah yaitu 30 dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 29,5. Nah, contoh lain untuk kelas kedua. Tepi bawahnya adalah
Batas bawah yaitu 39 dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 38,5. Nah, demikian seterusnya. Berikutnya yang kedua adalah tepi atas. Nah, tepi atas itu dirumuskan dengan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Sebagai contoh, untuk kelas yang ke-1, tepi atasnya adalah batas atas yaitu 38 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 38,5. Contoh lain untuk kelas kedua. Tepi atasnya adalah batas atas yaitu 47 ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 47,5. Nah, demikian seterusnya. Berikutnya bagian yang keempat, yaitu panjang kelas. Nah, panjang kelas adalah banyaknya datum pada setiap kelas. Panjang kelas itu dirumuskan dengan P sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, panjang kelas untuk tabel di samping ini adalah, nah di sini akan kita ambil untuk kelas ke-1, di mana tepi atasnya itu adalah 38,5, sedangkan tepi bawahnya adalah 29,5. Maka panjang kelasnya adalah P sama dengan 38,5 dikurang 29,5. Hasilnya adalah 9. Maka banyaknya data pada kelas ke-1 ada 9, yaitu dari 30 sampai dengan 38 itu ada sebanyak 9 data. Sehingga panjang kelasnya adalah 9. Berikutnya bagian yang kelima adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah adalah nilai yang berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Nilai tengah itu dirumuskan dengan XT sama dengan batas atas ditambah batas bawah per 2. Nah, untuk nilai tengah dari kelas ke-1 pada tabel di samping adalah X1 sama dengan batas atas yaitu 38 ditambah dengan batas bawah yaitu 30, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 34. Maka nilai tengah dari kelas ke-1 adalah 34. Nah, dengan cara yang sama, maka didapat nilai tengah untuk masing-masing kelas adalah untuk kelas kedua adalah 43, untuk kelas ketiga adalah 52, untuk kelas keempat adalah 61, untuk kelas kelima adalah 70, dan untuk kelas keenam adalah 79. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kedua, hitung rentang data atau nilai R dengan menggunakan rumus R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Ketiga, tentukan jumlah kelas atau nilai K dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, di mana N di sini adalah banyaknya data. Langkah yang keempat, hitunglah panjang kelas interval atau nilai P dengan menggunakan rumus P sama dengan R per K. Langkah yang kelima, tentukan batas kelas interval. Selanjutnya langkah yang keenam, tentukan frekuensi kelas interval. Dan yang ketujuh, buatlah tabel distribusi frekuensinya.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui data berat badan siswa dalam kilogram kelas 10 IPA 1 di suatu sekolah adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu data ini dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, yaitu sebagai berikut. Langkah yang kedua, kita hitung rentang data atau nilai R dengan menggunakan rumus R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Nah, dari sini terlihat bahwa data terkecilnya itu adalah 42, sedangkan data terbesarnya adalah 76. Maka nilai R itu sama dengan 76 dikurang 42. Hasilnya adalah R sama dengan 34. Berikutnya langkah yang ketiga. Kita tentukan jumlah kelas atau nilai K dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, karena di sini banyaknya data, itu ada 27 data, maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 27. Nah, dengan menggunakan kalkulator, maka didapat bahwa log 27 itu sama dengan 1,43. Nah, di mana nilai ini merupakan nilai setelah dibulatkan dua angka di belakang koma. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,43. Nah, hasil dari 3,3 dikali 1,43 adalah 4,719. Maka K sama dengan 1 ditambah 4,719. Hasilnya adalah K sama dengan 5,719. Nah, di sini kita bulatkan menjadi K sama dengan 6. Jadi, banyak kelasnya di sini ada 6 kelas. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, kita hitung panjang kelas interval atau nilai P dengan menggunakan rumus P sama dengan R per K. Nah, karena R sama dengan 34 dan K sama dengan 6, maka P sama dengan 34 per 6. Nah, hasilnya adalah P sama dengan 5,6. Atau jika kita bulatkan di sini menjadi P sama dengan 6. Jadi, banyaknya data untuk setiap kelas intervalnya di sini ada 6 data. Nah, langkah yang kelima, kita tentukan batas kelas intervalnya. Nah, di sini kita buat tabel yang menyatakan berat badan siswa kelas 10 IPA 1, yaitu sebagai berikut. Nah, karena banyak kelasnya di sini ada 6, maka kita buat 6 baris yang terdiri dari kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas ke-6. Nah, karena data terkecil adalah 42, maka batas bawah kelas ke-1 adalah 42. Maka kita ambil 6 data, dimulai dari 42, yaitu 42, 43, 44, 45, 46, dan 47. Sehingga interval untuk kelas ke-1 adalah 42 sampai dengan 47. Nah, dengan cara yang sama maka didapat kelas kedua intervalnya 48 sampai 53, kelas ketiga intervalnya 54 sampai 59,
Kelas keempat, intervalnya 60 sampai 65. Kelas kelima, intervalnya 66 sampai 71. Dan kelas keenam, intervalnya 72 sampai 77. Nah, langkah keenam kita tentukan frekuensi kelas intervalnya. Nah, untuk kelas ke-1 yaitu interval 42 sampai 47. Di mana datanya di sini terdiri dari 42 dan 45. Maka banyak datanya ada 2. Berikutnya untuk kelas interval yang kedua, yaitu interval 48 sampai 53. Di mana datanya di sini terdiri dari 48, 48, 48, 50, 51, 51, 51, 52, dan 53. Maka banyak datanya ada 8. Berikutnya untuk kelas ketiga, yaitu interval 54 sampai 59. Nah, di mana datanya itu terdiri dari 55, 55, 58, 58, 58, 58, dan 58. Maka banyak datanya di sini ada 7. Berikutnya untuk kelas keempat, yaitu interval 60 sampai 65. Di mana datanya itu terdiri dari 60, 61, 61, 62, dan 63. Maka banyak datanya ada 5. Berikutnya untuk kelas kelima, yaitu interval 66 sampai 71. Di mana datanya itu terdiri dari 66, 69, dan 70. Sehingga banyak datanya di sini ada 3. Terakhir untuk kelas ke-6, yaitu interval 72 sampai dengan 77. Di mana datanya ini terdiri dari 72 dan 76. Maka banyak datanya di sini ada 2. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari data berat badan siswa kelas 10 IPA 1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk submateri yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.